Oke sobat ya semua, bertemu dengan saya Hilmawan Sulistyo Putra. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu sastrawan senior, sesepuh dan pencipta lagu anak-anak di kota Semarang. Ini saya sudah di depan rumahnya. Mari kita sama-sama ngulik apa kegiatan Ibu Uun. Oke semua, kita Ibu, kaki Ibu. Oke sobat geng semua, kita sudah bertemu dengan Bu Uun. Mari kita tanya-tanya pengalaman-pengalaman beliau, kisah dan eksistensinya dalam dunia seni. Selamat siang Ibu Uun. Ibu, saya mau tanya-tanya nih Bu. Itu panjenengan itu mulai berkarya di bidang seni itu kan banyak banget Bu. Ada yang lagu, ada yang puisi. Nah, awalnya tuh ceritanya gimana Ibu? Dari puisi dulu atau mulai dari atau malah dari nyanyi dulu Bu? Oke Ibu. Kan dulu kita semua anak SD itu belajar mengarang ya, dulu namanya belajar mengarang. Pelajaran yang paling saya sukai pelajaran bahasa Indonesia, itu mengarang. Jadi karangan saya biasanya bagus gitu, tidak pernah dapat 7 lah, 8, 9. Nah, pada saat saya di Bangka itu saya sudah SD itu sudah punya buku harian. Buku harian itu kan belajar waktu ada Di Bangka tahun berapa Ibu? SD kelas 4 tahun 54 sampai tamat SMA sampai tahun 62. Jadi saya di Bangka itu waktu itu saya membaca Anne Frank itu ya, di cerita bersambung Kompas kalau nggak salah. Kompas. Pedoman, cerita bersambung Pedoman. Itu ada Anne Frank, terus saya anak kecil biasanya suka niru ya. Kok bagus banget ya dia menuliskan semua pengalaman-pengalaman hidupnya selama perang itu. Terus mulai saya di situ tertarik membuat buku harian. Diary ya, Mbak? Diary, membuat diary. Bapak membelikan sebuah diary yang cantik sekali, bagus dari Jakarta. Dulu kan belum ada di Bangka itu. Kalau pas dinas ke Jakarta dibelikan saya diary yang bagus-bagus. Saya udah rusak sekarang. Diary saya nulis gitu. Nah, terus dari situ jadi latihan mengarang. Lalu pada saat di SMP saya mulai bikin pantun di SD udah mulai bikin pantun karena saya di Sumatera kan orang berpantun ria. Waktu saya di SMP saya udah mulai berani mengirim ke pedoman remaja. Waktu itu yang mengasuhkan Kak Herman sama Kak Maya, mulai mengirim ke sana. Terus untuk mulai jatuh cinta ya, SMP udah mulai kena itu yang namanya cinta-cinta gitu, cinta monyet itu. Saya mulai berani mengirim puisi ke RRI waktu RRI Bangka? RRI Jakarta. Aksi banget Mas. Mengirim ke RRI SMP itu, ngirim ke SMP itu waktu itu agak Sondang Marpaung yang terkenal yang suka membacakan di RRI Jakarta, Sondang Marpaung itu. Situ SMP. Lalu saya SMA udah mulai bikin cerpen. Nah, waktu di ABA, jadi saya tuh bukan di ABA Semarang loh, ABA Bandung. ABA Semarangnya hanya 1 tahun, yaitu ikut ujian negara, karena kan saya belum ujian negara nggak bisa pakai ya. Ini dia. Ini saya di Bangka di ABA. Saya itu menjadi buku pertama nih. Saya menjadi sekretaris redaksi. Bukan sekretaris, jadi bagian desk manager yang bagian itu loh, bagian pertama gitu nih. Ya saya di bagian cerpen. Ketikannya masih ketikan gini ya. Masih pakai kuwi lho Mas yang nggo pakai stensilan. Ini kan stensilan. Kita jual waktu itu berapa anak mahasiswa kita dipaksakan tuku. Ini dia pertama kali saya berkarya di sini. Lalu kalau perbedaan prosa dengan puisi itu apa Bu? Ini mungkin kalau dari teman-teman sastrawan ya enggak sudah pada tahu ya, ini kan ini ya teman-teman yang lain, teman-teman yang tahu. awam Ya, awam itu tahu. Bagi orang awam kayak saya bukan sastrawan, makanya saya nggak punya teori sama sekali. Jadi kalau prosa puisi itu adalah sebuah
kata sebuah karangan yang dimanfaatkan, mampat sehingga seirit mungkin katanya, kata-katanya seirit mungkin, mencapai tujuan dan puitis. Kata-katanya harus puitis. Kalau yang bukan puitis namanya metafora nih, bahasa juga harus hiperbola di lebih-lebihkan. Waktu di Aba ini, di Aba Bandung ya, kan di rumah itu kan berbahasa Sunda ya, karena saya di Bandung. Saya orang Jawa tapi kan berbahasa Sunda, itu dari Sunda, berbahasa Sunda dengan semua lingkungan. Lalu wah luar biasa, emang saya tuh luar biasa beraninya gitu loh, dengan pengetahuan bahasa Sunda yang tidak terlalu bagus ya kan. Saya baru masuk Bandung tahun 62. Itu saya 64 ya, 65 tuh sudah berani masuk ke Mangle. Mangle itu majalah kayak penyebar semangat begitu. Jadi Mangle itu adalah majalah Sunda yang paling besar di Bandung, dan semua orang top semua yang itu. Jadi sastra Sunda. Masih sekarang, sampai sekarang masih ada. Berani mati saya mengirim ke situ, gila kok ditompo. Padahal karangan pertama saya diterima. Kaget ya, wah diterima. Itu berbicara prosa atau puisi, Bu? Puisi? Cerita pendek. Oh, cerita pendek. Cerita pendek. Ada itunya nanti, ada di sini ada cerita pendek. Akhirnya saya masuk ke situ, terus Bapak Rostandi Kartamiharja itu adalah Mbak Rostandi itu pemretnya itu punya misi yang bagus. Jadi dia kan selalu, kalau pemret itu kan redaksi itu kan menyeleksi itu ya, menyeleksi yang datang, cerita pendek yang datang. Kan awut-awutan tuh mesti dia harus mengedit, mesti pinter ya, dikumpulkan kita semua pengarang-pengarang muda nih ya, yang bangsa saya, terus bangsa itu dikumpulkan, diberi kayak pelatihan tiap hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12 2 jam pelatihan tiap hari Minggu. Dengan demikian kita kan membawa PR nih, bawa cerpen, carpon, carita pondok, bahasa Sunda nih. Gitu. Bagaimana caranya membuat sebuah carita pondok ya, carpon, cerita pendek yang bagus dan menarik. Itu berapa halaman, Bu, biasanya cerita pendek itu? Apa satu? 3 halaman. 3 halaman ya. 3 halaman. 1000 kata mungkin. Ya, 3 halaman. Bagaimana caranya kita membuat sebuah cerita pendek yang menarik? Pertama, judul. Dari judul, kalau orang melihat judul seperti melihat masuk ke rumah orang gitu kan, wah kok tidak menarik, nggak jadi masuk, seperti itu. Jadi judul yang memberi kita tetap bagaimana cara membuat judul yang menarik. Lalu paragraf pertama itu harus semenarik mungkin, karena dia seperti masuk ke pintu. Masuk ke pintu, mau wah kita omae singgup, nggak jadi. Nah seperti itu. Jadi kami terus bagaimana supaya tidak seperti laporan, kan cerita pendek sama laporan tidak beda. Kaku ya. Tidak kaku. Setelah semuanya dibenahi oleh beliau, baru masuk ke sastra. Itu cerita pendek itu bisa fiksi atau memang ada dari kejadian nyata? Biasanya kalau cerita pendek itu, kalau NH Dini itu kemarin karena bilang sama kami, hampir semua cerita pendek beliau, menurut beliau ada sisi benernya. Seperti juga kami juga kalau mengarang kan pasti kadang-kadang kita mengalami satu kejadian kan nggak seperti itu, seperti kita bikin laporan. Kita ngambil sedikit, masuk ke dalam ada sebenarnya kita nggak terus dikembangkan ya, Bu? Ya. Kalau Ibu Un kalau menulis baik itu cerpen, baik itu prosa maupun puisi, itu temanya tema yang sering digunakan tema-tema apa, Bu? Tema cinta, tema sosial, atau tema politis, atau apa? Mungkin saya sejak mahasiswa ya, rasanya saya pribadi tidak sanggup mengangkat tema politik. Itu terlalu jauh karena bukan ranahnya ya? Bukan ranah saya. Takut salah ya, karena seseorang itu pasti punya ini sendiri-sendiri ya, punya sudut pandang, paradigma. Bukan sudut pandang, punya dunia sendiri-sendiri. Dunia saya bukan dunia itu. Tapi banyak juga yang para sastrawan itu yang
menuliskan tentang politis seperti kayak zaman dulu itu ada W.S. Wendra dan lain sebagainya, itu kan juga lebih ke Itu politis. jadi untuk masuk ke ranah politik itu orang harus punya pengetahuan luas ya, luas banget. Jadi kalau enggak nanti dia akan terjebak pada apa ya, Diksi. pendapat Pendapat. dia gitu, bukan keadaan yang sesungguhnya gitu. Berarti Saya- ibu lebih cenderung ke cinta nih, cinta yang atau kedua saya juga jarang sekali menyoroti sosial ya, masalah Sosial. sosial tentang hal-hal yang seperti ini. Saya ada kejadian apa terus isu-isu iya, isu-isu lagi saya jarang. trending ya. Saya jarang. Saya lebih mencari yang aman karena itulah dunia saya yang dari dulu Bu? aman Suka gitu. yang aman-aman. Aman-aman gitu. Nah, kemarin juga dengan saya ada cerita, maaf saya kalau cerita tentang hal-hal yang itu di luar jangkauan saya karena hidup saya itu dari rumah ke kantor, waktu masih ngantor ya, dari kantor Ngantornya di pulang. mana Ibu? Dulu di Inma, PT Inma. Inma Apa? itu Bergerak di bidang? Inma itu kantor pengacara. Oh. Kamu yang nasib ya? Ya ya Bu. Itu yang mertuanya belum nasib di situ pertama kali. Terus jadi saya bekerja jadi sekretaris itu sampai ke Irian juga saya masih bekerja jadi sekretaris juga di PT Berdikari. Dari kantor pulang terus jadi ibu rumah tangga, kutek ngurus rumah tangga sambil ngantor, terus lagi menjadi guru ya Bu. Nah, Ibu saya mau tanya Bu, Ibu itu kan kalau saya lihat kan keliling-keliling Indonesia ya Bu ya, di sana berapa tahun, di sini berapa tahun. Itu karena alih tugas suami atau memang Ibu mencari inspirasi, mungkin di Uyan terbit satu buku atau di Banjarmasin terbit satu buku dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ceritanya gimana Bu? dimulai dari waktu kecil ya. Dari saya tuh alhamdulillah ditakdirkan untuk selalu berkeliling dengan bapak ke Makassar, ke Ambon, ke Bangka. Setelah nikah seluruh dari mulai nikah langsung ke Irian dulu. Dari Irian terus ke Cirebon. Cirebon Semarang, Semarang Bali, Bali Banjarmasin, Banjarmasin Palembang, Palembang Jakarta, Jakarta Semarang. Udah keliling dunia, keliling Indonesia ya. Indonesia, iya. Jadi alhamdulillah. Lah di tempat-tempat itulah saya berkarya. Itu Karya menerbitkan buku enggak Kanjenengan? Bukunya kan ini Yang udah banyak nih yang ini tempatnya adalah Irian dan Irian ya. Bandung. Judulnya apa Bu? Itu Bu. Anggrek Anggrek Ungu Ungu Tanah Hatiku. Ini Irian dan Bandung itunya. Temanya juga tema-tema cinta nih. Ya, tema cinta. Kalau yang yang pertama tuh ini justru itu Di mana ini Bu? saya masih di Aba. Nah, saya ikut lomba. Berarti Bandung ya itu ya? Di Bandung. Ini Bandung sama Garut. Ini ikut lomba IKP Jabar Ini novel ya Bu ya? novel remaja. Novel remaja. Ini pertama kali saya pakai Tahun? novelisasi. Tahun 68. 68 ya. Ya, menjelang saya nikah, saya membuat ini. Ini juga pengalaman waktu saya sekolah di Garut, kemudian di Bandung, itu di sini tertuang. Memang ada apa bau-bau gitu, bukan kita, tapi apa dikembang-kembangkan. Ini yang pertama ini. Ini sudah di Aba, jadi redaksi, pernah jadi redaksi. Terus buku ada berapa buku yang sudah Kalau yang sudah dicetak itu yang sudah berapa? kita ada 8. Terakhir kayak hujan malam-malam itu ya Bu, saya datang di Oh, iya. launchingnya. Ini hujan malam-malam. Nah, Ini itu- hujan itu malam punya 2 sampul. dua ya? Punya 2 Semarang atau mana itu? Idenya dari Semarang ya. Ini hujan malam punya 2 sampul. Ini yang pertama habis, terus saya nyetak yang kedua. Dua nih yang kedua ya. Terus ini komandan saya ada antologi ya. Antologi ya, itu sajak. 10. 10. 10 sajak di sini. Ini komandan juga ada 2. Semua tentang cinta nih. Enggak juga sih. Ya tentang kehidupan Kehidupannya. saya. Tentang alam. Alam. Saya suka sekali membuat tentang alam. Berarti ide dari karya-karya panjenengan baik itu lagu maupun prosa, Keluarga puisi, keluarga itu
Dari mana Bu? Iya. Dari keluarga, dari atau dari alam ya? karena saya udah banyak berkelama, jadi tentang alam, tentang keluarga, tentang cinta. Jadi saya jarang sekali membuat tema yang Pokoknya yang adem-adem ya Bu. ya mungkin karena perempuan juga ya. Ini ada 83 bersama Mbak Itu Sulis. waktu di mana itu? Oh, di Semarang juga ya? Mbak Iya. Sulis ini saya 83 atau 87 gitu. Mbak Anu Mas dia ikut ini, dia ikut dua biji. Nah terus ini kancil, ini ada Oh, anak-anak dongeng ya? anak-anak ini. Kancil ini saya adalah dongeng-dongeng pada saat anak-anak masih kecil. Jadi saya udah bilang Dari saya- cucu ya? bukan anak. Anak ya? Jadi udah tahun berapa ini? Tahun 80-an ya, 80-90. Jadi kalau mau bobo anak-anak kan saya dongengin. Setelah saya dongeng, Nulis. anak-anak dulu saya ketik. Ketik ya? Nah, Dulu masih pakai ketikan jedet-jedet itu ya? Komputer kan baru Baru main ya? tahun 2003. Nah, setelah itu saya kumpulkan menjadi buku. Berarti si Bu sudah menghasilkan prosa, menghasilkan cerpen, puisi, apa lagi Bu? Novel, lagu. Nah, Kalau yang ini ada ceritanya. Saya sedang membuat karya remaja. Ini ya? Tapi anak saya dari remaja ya di Bali, kan dari remaja ini Bali. Settingnya di Bali. Karena saya dulu kecilnya nggak nakal, saya nggak punya saudara laki-laki, jadi saya tidak bisa membayangkan anak nakal itu kayak apa. Karena saya nggak nakal, teman-teman saya kalau orang nggak nakal, temannya nggak nakal lagi kan, otomatis perempuan, temannya perempuan lagi, perempuan nakal, sak nakal-nakalnya perempuan. Nah, jadi pada saya setengah-tengah, saya nggak kayak mati langkah gitu. Taruh aja begitu aja lah. Suami saya juga seorang penulis. Cuma dia nggak aktif karena pekerjaan kantor, jadi kepenulisannya itu tidak dikembangkan. Sumpah bekerja di mana Bu? BPKP. BPKP ya? Ya, BPKP itu kalau sekarang kayak BPK ya Bu ya? Audit ya, ya? BPKP itu jadi antara BPK dengan BPKP itu bedanya, kalau BPKP itu intern ya. Intern perusahaan ya? Ya, bukan maksudnya seluruh Indonesia, tapi makanya dulu kan BPKP itu bersama-sama di Bagian Keuangan. Mana ada sebuah itu yang bagaimana caranya dia memeriksa badannya sendiri gitu. Nah, kalau di dalam departemen terus meriksa pajak itu ya, akhirnya dikeluarkan dan berdiri sendiri jadi BPKP. BPKP ya? Makanya kok pindah-pindah wilayah. Nah itu suami saya seorang penulis tapi tidak dikembangkan. Waktu melihat tergeletak baru sudah setengah, lu kok nggak diteruskan? Wah, nggak bisa saya ini. Akhirnya yang menuliskan suami? Nggak bisa saya. Dia nggak meneruskan, cuma dia memberi ide-ide Ide. segar gitu. Karena saya nangani orang-orang nakal kali ya. Nakal, kan dia kan kecilnya Iya. nakal. Dia cerita, aku dulu gini, anak nakal tuh gini. Terus nggak iya, ada beberapa mungkin beberapa lembar ya yang dia membuat. Jadi ini sebenarnya kerjasama berdua. Tapi saya nggak suka dengan apa gaya dia berbahasa gitu. Oh gitu. Kan beda ya. Coba Emas sama Mbak Pameng sama-sama Beda. beda. Rasanya kok orang nggak match ya Bu ya? nggak matching. Makanya saya yang jadi hanya beberapa lembar tak teruskan pakai gaya saya sendiri, tapi sudah masuk ini, udah kayak orang pingsan udah bangun. Nah jadi ini settingnya Bali, ini berdua dengan suami. Luar biasa Ibu sampai sekarang. Ini komandan nih sudah ya. Nah, terus hujan malam-malam. Ini yang terbaru ya, yang Ya. terbaru sebelum lagu itu ya. Kalau hujan malam-malam ini lucu ceritanya. Pas saya mengadakan launching di sini, nggak rawat. Iya, anak saya masih Oh, sakit iya. itu. Wong saya datang kan masih di rumah sakit Oh, sih, iya. sing terakhir ya. Enggak, waktu komandan di sini di rumah ini. Saya ngadain launching di sini, memberanikan diri launching di rumah. Wah, nang gedung ora kuat, aku wis nek baik di sini yang datang banyak, kebetulan orang-orang top semua.
Terus ditanya berapa itu bayar untuk komandan, saya bilang satu puisi 50, saya bilang. Terus Mas Keli Kelana Siwi, Bu, saya mau membuatkan puisi 50 puisi Ibu gratis gitu. Kan saya pikir main-main ya, namanya kita kan guyon. Wah terima kasih, tapi saya sama sekali nggak menyangka itu sungguhan ya, main-main. Begitu dia menunggui sampai. Puisinya Kelana tentang cinta atau tentang apa Bu? Mas Kelana buatin puisi Bu tentang cinta tuh? Ini puisi ini. Oh, hujan malam-malam ya. Hujan malam. Jadi komandan udah selesai, dia nunggu sampai 7:30 malam baru selesai itu loncengnya itu. Jadi tiap saya tutup datang rombongan baru tiap, akhirnya sampai 7:30 malam. Nah, ini serius mau membuat ibu usianya berapa? Waktu 75 ya. Ya sudah saya beri 75 puisi. Lah saya kan setelah dulu kan saya selalu membuat puisi itu di batang kertas. Ya. Lama-lama banyak banget kan, sehari 5 langsung di komputer kan. Yeah. Waduh, nih komputer kabeh kepilih nyari gimana caranya. Wah, sama cucu tolong dong Nin ini buka ditati lagi ya. Ngambil dari FB, bayangin FB dari tahun berapa dapat 89an pas 90 gitu. Angkat tanganin, saya udah nggak kuat, mana dia nggak tahu mana yang puisi mana yang tidak. Asal ada ibu saya, ini nggak puisi. Bosan. Pokoknya kan dia dari FB ada sedikit kata. Jadi itu sampai 1 bulan ya, tak setorkan ke Mas Kelana Siwi. Terus akhirnya jadi ini dari FB semuanya. Jadi itu made in Kelana ya Bu ya, dari ibu dibikin tas Kelana. Terus saya, maksudnya dia yang kuratornya. Kuratornya. Jadi ini gratis. Ini yang gratis ini. Yang mana tadi? Yang merah itu tadi. Oh iya yang. Saya punya tuh ya. Gratis. Makanya karena gratis jadi semua hasilnya saya sumbangkan waktu sama pas bulan puasa kan. Iya. Tak amalke mengaku ya diparingi amal. Sehat. Tak amalke meneh 100%. Tentang lagu ya, yang karena karya terakhir saya lagu. Kalau lagu itu yang saya ingat itu sejak kecil saya bisa membaca not. Membaca not dalam arti kata, dulu kan ada, kita kan suka ada majalah-majalah yang ada lagu anak-anak ya, seperti Kuncung dan sebagainya, ada lagu anak-anak. Itu saya bisa belajar sendiri tanpa bimbingan orang tua atau bimbingan otodidak ya Bu berarti. Itu waktu SD. Itu menjadi satu ini pemikiran saya mengapa saya bisa membuat lagu. Kemudian saya selalu mengikuti KOR, paduan suara sekarang ya. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai menjadi tema wanita ya. Itu selalu mengikuti KOR. KOR itu kan kita melatih telinga untuk mendengar nada ya. Nada yang betul, suara yang benar ya. Itu sejak tahun berapa Ibu mulai aktif di dunia lagu, mengenal lagu itu sejak tahun berapa? Kalau secara tidak sadar sejak anak-anak ya. Sejak anak-anak ya. Tapi kalau Mas Maman bertanya tentang kapan saya membuat lagu, saya tahu bahwa saya bisa membuat lagu itu mulai tahun 1987. Wah, itu baru lahir saya mulai. Cucu pertama lahir, jadi nggak sadar tuh kan mengasuh cucu gitu kan, kadang-kadang kok tak ulangi lagunya kok masih bisa gitu, saya ulangi, oh berarti ini lagu, saya catat terus itu notnya. Saya tuh salut sekali sama Bu Gun di usia yang 76 ya Bu, 76 bisa memproduksi karya 350 Ibu nih. 350 lagu, sedangkan anak-anak saya itu nyiptakin lagu yang 1-2 lagu aja 1 tahun itu kadang ya nggak jadi Bu. Nah ini bisa 350 lagu, itu awalnya gimana Bu? Kok tertarik menciptakan lagu anak-anak? Jadi sebetulnya nggak ada awal, nggak ada tidak ada maksud dan tujuan, cuma mengasuh cucu. Dari mengasuh cucu terus kan kelihatan tuh cucu lucunya gitu ya, mulai dia bisa berjalan, dari situ lalu saya membuat lagu-lagu saya kan sangat sederhana ini yang sudah dibukukan ya Bu?
Yang pertama-tama kan sederhana-sederhana, mulai dari cucu masih dalam perut, saya udah membuat lagu. Kemudian cucu lahir, setiap cucu punya lagu sendiri. Oh gitu. Cucunya ada berapa Bu? 7 sebetulnya, tapi yang 7. satu meninggal dunia. Itu semua cucu tuh punya spesial lagu sendiri gitu. Nah, terus dari situ terus saya, oh ternyata bikin lagu itu gampang ya. Iya. Terus ya itu dengan melihat, saya tidak melihat yang lain seperti kuda gitu, hanya kepada cucu saja. Jadi semua pengalaman pada cucu. Itu penulisannya melibatkan siapa Bu, atau Ibu sendiri mencipta ide, masterpiece, gagasan dan sampai menjadi seperti ini itu Ibu sendiri atau dibantu sama cucu, dibantu jadi sama begini, cucu saya adalah pemberi ilham. Ilham ya. Kebetulan karena saya seorang namanya pengarang ya, karena saya pengarang sejak muda, jadi membuat syair itu kan mudah. Iya. Yang penting kalau lagunya sudah jadi, syairnya jalan gitu. Misalnya ada lagu tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara apakah itu gitu ya, kalian ya mi so ya, langsung saya nulis. Nah itu tidak ada sama sekali keterlibatan orang lain dalam baik apa note maupun puisi maupun syair. Nah setelah sudah 300-an waktu itu, mungkin baru 300-an lagu, bertemulah saya dengan Mas Agus Satria. Kita ngobrol-ngobrol, Mas aku ki mbok digawe kayak aku toh, ini saya punya lagu banyak tapi orang lain nggak bisa menyanyikan kecuali saya gitu, karena nggak ada partiturnya. Partiturnya. Terus dia datang ke sini bawa gitar, saya nyanyi langsung jadi. Saya nyanyi langsung jadi. 350 ya Bu kita. Udah. Saya nyanyi langsung jadi. Saya udah ada 300 lagu. Gini aja kan Mas, saya bilang, saya biasanya Cucu. anak. Oh anak ya. Ini anak yang mendampingi saya di rumah sama anak-anak ya Neng. Terus akhirnya saya karena sudah terbiasa menjadi sekretaris, jadi selalu mendokumentasikan semua karya-karya saya. Jadi ini mula-mula misalnya lagi di mana lalu bisa Itu potongan-potongan karyanya ya Bu? Iya, potongan-potongan seperti ini. Bahkan kadang-kadang waktu di kereta api malah di potongan-potongan. Kayak surat cinta ya Bu ya. Nah seperti ini tuh di kereta api. Oh. Nah saya potong-potong itu nah ini waktu saya di kereta api kan nggak ada ballpoint. Jadi ini paling anu ya, semua terdokumentasi. Ya. Setelah itu saya bertemu dengan lalu saya buat ini dulu. Oh, langsung dibuka gini. Saya buku-bukukan semua. Ini Karena ada gambar-gambarnya juga ya Teh? Iya. Karena kalau nggak digambari anak-anak nggak mau nyanyi. Iya. Jadi saya gambarin supaya anak-anak mau menyanyikan itu lagu. Buat pataan dulu, pataan anak-anak pas karena anak-anak supaya mau menyanyi. Sebab kalau enggak anak-anak itu anak-anak siapa Bu? Mas Teh? Cucu-cucu. Oh, cucu-cucu. Jadi dari mulai cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga. Kan bisa nyanyi semua ya, seneng. Bisa, alhamdulillah lah. Ini cucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari situ baru dibikin anunya ya. Setelah semua sudah dibuat, saya bertemu dengan Mas, tapi gundul ya, nggak ada partiturnya. Iya, nggak ada partiturnya. Iya, masih. Kemudian saya rekam. Jadi saya punya saya rekam pakai kaset. Waktu itu masih pakai kaset sama pakai radio kaset ya apa? Oh, perekam itu ya? Pita itu ya? Pakai pita ya, pakai pita itu. Setelah itu terus makanya waktu bertemu dengan Mas Agus, dia mudah karena dia bisa
langsung Mas Agus tuh musisi Mas atau Agus. apa, Bu? Mas Agus musisi. Musisi Dia ya? seorang musisi ya. Kebetulan saya sering bertemu waktu acara-acara, dia yang mengiringi lagu-lagu kan, mengiringi kita berbaca puisi ya Mas ya, baca puisi diiringi oleh dia, baik oleh gitar maupun dengan Musikalisasi puisi, Bu. ya. Ya. Terus akhirnya saya minta tolong Mas, Mbok saya bisa nggak dibuatkan supaya ada apa partiturnya gitu. Bisa katanya. Coba waktu di rumah saya nyanyi satu lagu langsung jadi. Saya nyanyi 2 lagu. Belanda aku kan nyanyi 300 lagu ya. Emang ya. Saya kasih kasetnya. Jadi kaset saya berikan itu tahun 11 kalau nggak salah. 2011. 2011 ya. Orang no kabare. Tiap saya telepon dia Mas, ketawa dia lagi sibuk. Akhirnya tahun 12 pas saya ulang tahun saya datang dia membawa ini. Wah, kejutan ya, Bu ya. Ini buat dia ulang tahun untuk ibu sudah jadi. Jadi berarti sekitar 1 Itu berarti tahun. ada partitunya, Bu? Oh, ini. Nah, Oh, ini ini sudah menjadi udah jadi masternya. Ini masternya. Cuma ada yang enggak ada yang cuma ini enggak ada not baloknya, ada yang not balok enggak ada itunya ya, enggak ada. Ini kan enggak ada. Iya, iya. Tuh yang ini kan enggak ada. Yang terakhir. Nah, tidak ada not baloknya. Yang 111 ini tidak ada notasi angkanya. Gitu ya. Saya ingin supaya ada notasi angka, ada notasi balok, ada partitur. Nah, itu adalah pekerjaan Mas Tundung. Saya bertemu Mas Tundung itu direkomendasi oleh Mas TH dan Mas Slamet Unggul. Jadi dia bilang, Ibu boleh pilih katanya. Ada Aan Anawi ya. Anawi. Anawi. Saya pernah ketemu ya. Anawi ada itu. Terus ada Mas Bogel, ada Mas Tundung Klaviera. Lah saya mikir gini, Mas Bogel rumahnya di Magelang, Mas Aan jauh. Terus dia kan anak muda sekali ya, masih sangat muda sekali. Kalau Mas Tundung Klaviera tuh klasik dia. Iya, keroncong ya, basicnya keroncong. Basicnya keroncong. Wah, saya kok lebih condong ke Mas Tundung. Bukan karena mereka jelek, tapi kecenderungan keroncongnya itu ya, karena ada beberapa lagu saya yang berini keroncong dan ada biolanya, kok rasanya apa ya, lebih klasikal gitu ya. Saya milih Mas Tundung waktu itu, bukan masalah apa hanya karena jauh, Mas Bogel jauh, Mas Aan anak muda banget gitu. Mas ini aja lah yang tengah-tengah, dia tuh seumur dengan anak saya. Kalau Mas Tundung juga masih muda, Bu, belum tua. Tapi dia udah punya cucu loh. Oh, udah punya cucu. Iya. Nah, akhirnya jadilah ini. Nah, untuk membuat ini kami 3 bulan bekerja keras. 3 bulan bekerja keras dan disempurnakan sama Mas Tundung ya. Mas Tundung. Itu kami setiap Sabtu bertemu di sini. Tadinya Mbak Cinta ikut mula-mula sama Mas itu. Terus lama-lama Mbak Cinta, aku tak orang melu sewe Bu, nanti kalau udah mateng. Nah, setelah dia mateng, Mbak Cinta datang untuk menyanyi itu. Lah untuk ini kan harus tidak bisa langsung seperti ini. Harus di ini dulu. Ternyata ada salah ketik, ada salah partitur, ada salah menempatkan. Itu kalau salah satu aja udah ada bunyi. 1 bulan penuh itu saya betul-betul bekerja keras untuk merapihkan kembali karena udah selesai, masih ada salah tulis, masih ada kurang antara not dengan syairnya nggak cocok gitu kan. Saya ingin kalau bisa Mas, saya ingin tidak ada kesalahan sama sekali. Kalau berarti mungkin, itu sudah perfect nih, tidak ada kesalahan gitu. ada kesalahan tapi sedikit sekali, mungkin berapa 0 milipersen lah, nggak banyak lah, sangat sedikit sekali. Menurut Ibu lebih mudah mana, Bu? Antara proses membuat novel, puisi, prosa, atau cerpen dan lain sebagainya dengan membuat lagu ya? Kalau membuatnya sama mudah. Sama ya, tapi prosesnya ya? Prosesnya sangat tidak mudah membuat lagu. Kalau saya membuat lagu langsung bisa jadi 5 menit. Bisa jadi. Ya, ada 5 menit, ada yang 3 menit lagu anak-anak kan. Begitu saya lihat anak di jalan, langsung
jadi. Cuman anunya ya prosesnya untuk menuju Prosesnya itu harus dibuat jadi partiturnya, harus diuji ulang. Nah. Ini bener nggak sol? Kadang-kadang karena kita sol mi sol do sol mi, ketika kita uji ulang pakai alat Iya. musik, ternyata bukan sol misalnya ya. Oh ternyata mi gitu ya, seperti itu. Lebih susah, rumit. Tapi nyaman mana Bu? Sama-sama nyaman atau nyaman lebih ke passionnya lebih ke dunia? Kalau Kasta. lagu itu kan gembira ya. Iya. Maksudnya happy ya, lebih karena saya lagu anak-anak, Iya, jadi anak-anak. 90% happy, nggak ada yang sedih, nggak ada, jarang ya, jarang memberi apa Semangat. semangat, memberi kebahagiaan misalnya gitu. Nah terus setelah saya nikah, saya mencoba membuat ini ya, artikel karena kan di sini ya. Oh ini dia. Artikel untuk Artikel untuk orang. Oh, Untuk koran. Suara Merdeka, untuk oh ini ya Bu. Itu tentang cinta semua ya? oh enggak, artikel tentang ini tentang kehidupan ini. Oh, ini kehidupan ya? Nah itu baru sosial. Oh, ini sosial, dan ya. macam. Ini di ini kayak ini Suara Merdeka juga. Ini berarti di file di clipping semua ya? Iya. Ya, karena Ibu saya mau tanya Ibu, panjenengan kan juga sudah cukup senior, cukup sesepuh ya berarti. tua banget. Tapi semangatnya masih tetap muda Ibu. Jadi intinya perbedaan berkarya sastra ya dulu dengan sekarang mungkin sudah dimanjakan dengan teknologi, dipermudah dengan cara kita mensosialisasikan karya itu apa Bu panjenengan Bu? Atau lebih dari segi nyaman, lebih nyaman yang mana Bu? Sekarang atau lebih nyaman yang dulu? Sekarang ya, karena kalau dulu kami itu untuk bisa karyanya dibaca orang itu memerlukan waktu. Jadi misalnya saya mengirim sekarang, kalau ke ini ke Suara Merdeka misalnya, kan saya ambil kan paket wanitanya ya, tempat yang saya paham betul. Saya ke paket wanita, Sabtu saya kirim, Minggu enggak, minggu depan kan baru datang. Kalau sekarang saya tulis langsung dibaca orang, paling tidak 20 orang like, paling tidak kan. Jadi kalau Aktif kok Ibu di medsos tuh aktif kok. itu kalau dari segi dibaca orang, tapi kalau dari segi kepuasan ya yang dulu, karena kami dulu saringannya Prosesnya ketat. itu ya. Bukan, saringannya ketat. Ya prosesnya itu Kalau Pak. sekarang semua orang bisa menulis, bisa dibaca orang. Kalau dulu tidak semua tulisan kita diterima. Jadi kalau bisa berhasil itu benar-benar Kalau rasanya. sampai diterima, berarti karya kita. Ya itulah kan proses yang proses Berarti bukannya. karya kita diakui, paling tidak yang cukup layak untuk dibaca orang. Kalau sekarang kan Ngetik langsung di-upload kan asal punya kuota bisa Bu. Punya HP, punya kuota ya bisa. Nah, itu tulisan. dari segi Ya, kualitas, makanya kan kami dulu lebih unggul dalam arti kata ada saringan. ada kurasi lah. Saringan. Jadi kalau saya mengirim ke, makanya pertama kali saya ngirim ke Mangle, kaget setengah mati waktu dimuat. Loh, karya saya pertama dimuat, tidak ada editing sama sekali. Cuma puitisnya kurang, karena kan Kalau idola Bu, panjenengan dulu sempat mengidolakan untuk sastrawan itu siapa di Indonesia, mungkin dari luar yang jadi influence, jadi inspirasi dari zamannya panjenengan dulu. jadi dulu kan ada Muiz ya. Muiz. Oh, Abdul Muiz. Abdul Muiz. Masih Salah ya sekarang. asuhan, salah asuhan ya. Kan dulu kan kita cerita tentang Iya. dulu. Salah asuhan, terus Hamka, pada Hamka. apa sampai kita tuh kan karena itu buku sastra wajib ya. Iya. Saya di bagian budaya, jadi dulu SMA bagian A itu Iya. isinya yo ngupas-ngupas kayak ngono kuwi. Jadi ya Itu lighting-lightingnya dulu ya. nah kalau NH Dini itu termasuk karya yang
modern ya dia. Jadi sudah masuk dan waktu zaman saya dulu ada pujangga baru, pujangga lama itu ya. Zaman saya dulu Enharding itu termasuk udah Baru ya. udah termasuk yang baru ya. Ada sebuah kata itu udah masuk baru. Kalau yang milenial Bu, calon milenial mungkin Mas Kelana atau Wijaya ya. Wijaya ya. Terus itu yang pelangi itu siapa dia ngarang? Pelangi. Ya, saya nggak apa Pelang apa kalau saya? Nah itu yang kayak gitu kan. Ya pokoknya ada di ini buku-buku anak-anak itu saya baca. Anak-anak itu yang sekarang tuh difilmkan itu. Itulah. Kalau Semarang Bu, dari Semarang ya, dengan. Nah kalau dari Semarang itu terbatas ya karena saya tidak bergaul luas. Jadi kalau saya sebut nama itu berarti nama yang saya kenal secara anu ya, bukan face to face ya. Bukan karyanya tapi secara manusia ya, secara person ya, secara person. Saya senang dengan Mas Kelana Siwi itu karyanya kadang-kadang keras ya. Tapi saya senang kalau dia membawakan. Diksinya ya, membawakan. Saya suka sekali dia Kelana Siwi, cara dia membawakan. Saya juga suka dengan cara dia membawakan puisi. Mbak Sulis Bambang itu jernih suaranya. Indri Yusvandari itu juga meledak-ledak. Kalau yang lembut itu Mbak Yanti kan lembut orangnya. Makanya kemarin waktu kita pemilihan puisi, Mbak sebaiknya dipilihkan aja ya Mbak Iso. Kan harus pilih sendiri sekarang. Tapi kalau nanti memang sebetulnya kalau kita ikut lomba itu kan ada kriteria lomba itu. Kita waktu saya masih pelajar dibisikin oleh guru bahasa Indonesia, jangan salah pilih puisi. kayak saya, kamu lebih cocok untuk puisi lembut gitu. Ada yang cocok untuk puisi yang meledak. Ibu, kami minta masukan Ibu atau minta saran untuk yang muda-muda, terutama penerusnya Ibu dari dunia sastra maupun musik nih, untuk teman-teman semua itu apa yang Ibu pesan Ibu untuk kami biar bisa eksis seperti Ibu, karena itu sekarang saya salut sekali di usia yang sekarang masih konsistensinya masih benar-benar kuat, eksistensi di dunia seni, sastra maupun lagu itu benar-benar Ibu kuat, dan itu sebagai panutan kami. Mungkin teman-teman bisa langsung kawuh ke Ibu, apa yang pesan Ibu kepada generasi muda yang sekarang ini Bu dalam karya? Banyak membaca Ya Bu ya. Banyak bergaul. Yang ketiga disiplin. Itu yang ketiga ini yang susah. Saya bisa mengatakan begitu karena saya melihat kenyataan cucu-cucu ya, generasi cucu saya susah untuk iya, karena sekarang zamannya sudah berbeda ya, teknologi terutama ya. Kami gitu. Dulu kalau namanya bapak almarhum itu sangat disiplin. Jadi kalau misalnya jam 4 pulang. Waktunya belajar kami itu bangun baru 5:30 ya. Zaman masih anak-anak bangun 5:30, mandi, sarapan, pergi sekolah. Ya itu yang dipikir terus nanti pulang dari sekolah ganti baju itu seperti sudah, karena diajarin seperti ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, makan, istirahat sebentar, terus membuka buku, sebelum tidur tuh membuka buku. Ada PR nggak? Dikerjakan, walaupun mungkin tidak semua kerjakan, terus tidur siang. Itu seperti. Tapi kalau sekarang kayaknya enggak mungkin seperti itu anak saya. Jadi itu seperti kayak semut gitu. Putih. Pakemnya kan sudah seperti tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga terbentuk sebuah tabiat atau disiplin. Disiplin. Ya karena dulu memang zamannya kan masih zaman yang belum terlalu banyak hiburan ya, banyak teknologi di mana semua orang. Dan lagi zaman kami dulu kan yang namanya bioskop, tontonan itu
ada 13 tahun, ada semua umur. Iya. Nah, itu sangat, saya waktu nonton Tiga Darah, saya baru 13 tahunnya 1 bulan lagi. Kan ada bus kompleks tuh, udah kaki udah sebelah naik bus kompleks, dipanggil sama bapak, mau kemana, nonton film apa Tiga Darah, turun, nggak boleh, nggak, ya kita nggak Nunggu jadi. sebulan lagi ya. Sebulan lagi 13 Tiga Darah, nggak jadi nonton, luar biasa. Jadi Kalau kayak sekarang kan film action, Ya film asal bayar tiket ya. orang ning TV. Oh iya. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, kan anak bisa mengakses. Iya. Kita dulu nggak bisa. Selain itu kan dunia maya yang paling, YouTube itu paling, anak saya tuh baru bangun tidur sampai tidur lagi ya HP-an aja. Lah itu yang paling susah. Memang kita tidak bisa membendung kemajuan zaman. Zaman. Yang bisa adalah mendampingi bagaimana supaya dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi bisa menjadi kebaikan untuk anak-anak. Itu aja, nggak bisa kita, nggak boleh itu, nggak bisa. Terima kasih Bu. Semoga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi semuanya, menyemangati, memotivasi para generasi muda dan teman-teman dalam berkarya di bidang seni. Terima kasih semuanya, terima kasih Sobat Gayeng yang sudah menyimak obrolan ini.